Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi thayyibin tahirin. Radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat GM semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Izharuz Zain Syarah Qudubiyyan. Alhamdulillah sudah sampai di halaman 208. Qala al-mu'allif wa syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihima fid dharain amin ya rabbal alamin. Ini kita berada di Faslus Salis ya. Mana ini? Ini itu judulnya Al-Faslus Salis. Al-Faslus Salisu fi fadli salatil mar'ah. Pasal yang ketiga pada menyatakan keutamaan salatnya perempuan di rumahnya. Wa annahu afdalu, dan salat perempuan itu lebih baik dari salatnya fi masjid. Di masjid bersama Nabi ya. Betul kemarin. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz tanpa nama. Wa qala Rasulullah, dan berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Innal mar'ata takhruju. Sungguhnya perempuan itu keluar, ianya perempuan min baitiha dari rumahnya. Wa ma biha ba'sun. Padahal tidak ada di perempuan itu ba'sun, masalah. Karena enggak ada persoalan. Enggak ada alasan apapun dia keluar dari rumah. Wal wawu lil hal, dan bermula wawu itu bagi hal. Maknanya wa ma biha ba'sun. Ini jumlah haliyah kan? Padahal tidak ada di perempuan tadi sesuatu mudarat, ba'sun. Ay wal halu laisa biha dararun. Seorang perempuan keluar dari rumahnya padahal tidak ada di perempuan itu mudarat, enggak ada bahaya yang menghendaki dia harus keluar. Fayastashrifuha syaitan. Maka memperhatikan, yastashrifu melihat, memantau, memperhatikan akannya perempuan oleh setan. Ini setan di sini maknanya manusia. Manusia laki-laki yang perilakunya seperti setan, suka menggoda perempuan ya. Ini bukan setan ini. Laki-laki maksudnya. Ketika perempuan keluar rumah, maka laki-laki mengikutinya. Fayastashrifuha syaitan, maka memantau, memperhatikan akannya perempuan oleh setan, laki-laki yang perilakunya seperti setan. Ya, kita baca dulu ya. Sekalian sambil jalan sama ta'liqnya. Fayastashrifuha, qauluhu fayastashrifuha, maka memperhatikan akannya perempuan oleh setan. Liyughwiyaha, agar menyesatkan ianya setan, akannya si perempuan. Nah, jadi setan di sini manusia kan. Dia pengen menggoda perempuan tadi. Oh, yughwiya biha, atau membuat sesat ianya setan dengannya si perempuan. Atau perempuan itu jadi alat untuk menyesatkan orang lain. Yang pertama, yughwiya, orang lain yang merusak si perempuan. Ketika perempuan di luar rumah, ada orang-orang jahat pengen merusaknya. Atau dia menjadi sebab kerusakan orang lain. Ya. Fayuqi'a ahadahuma. Maka menjatuhkan oleh setan akan salah satu keduanya. Keduanya baik orang lain yang melihat perempuan atau perempuan sendiri. Au kilaihima, atau menjatuhkan oleh setan akan tiap-tiap keduanya, laki dan perempuan. Jadi fil fitnah, dalam fitnah. Itu yang pertama. Yang pertama makna setan memang setan sebenarnya. Dia menggoda kan. Setan menjadikan perempuan sebagai jebakan. Mana pertama. Tapi boleh juga
Awil muradu syaitanul insi, atau yang dimaksud dengan setan tadi yaitu setannya manusia. Manusia. Kenapa manusia disebut setan? Ya kan? Jika perempuan keluar rumah maka memperhatikan akannya oleh setan. Katakanlah setan di situ maksudnya perempuan, laki-laki. Kenapa laki-laki disebut setan? Sama hubihi ala tashbih. Menamakan oleh Nabi akannya manusia, manusia laki-laki dengannya setan ala tashbih atas tashbih. Terjadi tashbih di sini. Makanya laki-laki yang suka menggoda perempuan itu seperti setan, itu kan. Nanti kan bisa dibuang alat tasbihnya. Pahamlah orang yang udah ngaji bab tasbih kan. Zaidun asadun kan asalnya. Zaidun kal asadi kan. Dibuang kaf, dibuang kaf, dibuang fi suja'ah. Zaid itu seperti singa pada beraninya. Dibuang wajah syabah, dibuang adat tasbih. Jadilah Zaidun asadun. Seolah-olah si Zaid itu singa kan. Begitu juga di sini. Atau yang dimaksud itu setan manusia. Samahu menamakan oleh Nabi akannya laki-laki yang suka menggoda perempuan dengan setan ala tasbih. Atas bab tasbih. Bimana dalam arti anna ahlal fisqi idza ra'auha. Sungguh orang-orang fasik. Ahlal fisqi ini orang-orang fasik, laki-laki fasik. Idza ra'auha bila mereka melihat akannya perempuan barizatan akan yang keluar rumah tamahu bi absarihinna. Mereka memperhatikan dengan mata-mata mereka nahwaha ke arahnya si perempuan. Kita dipantau kan. Lagi yang cantik-cantik kan begitu. Juga dilihat dari ujung kepala ke ujung batu. Wal istisrafu fi'luhum. Dan istifraf tadi. Maknanya melihat tadi itu perbuatan mereka manusia. Tapi dalam hadis kan perbuatan setan. Fayastasrifu hasyaitan. Maka memperhatikan akannya oleh setan. Sedangkan setan di sini maknanya laki-laki. Sebenarnya yang melihat itu laki-laki bukan setan. Beliau menjelaskan istisraf melihat tadi itu perbuatan mereka manusia, lakinnahu usnida. Tetapinya perbuatan itu usnida, disandarkan akan dianya perbuatan kepada setan. Kenapa? Lima usyriba fi qulubihim minal fujur, karena sesuatu yang telah diminumkan dalam hati mereka dari fujur. Makna diminumkan sesuatu sudah melekat, kayak air sudah masuk ke dalam tubuhnya. Ada laki-laki tertentu yang pikirannya jorok terus. Dan ada fujur itu jorok, pengen berbuat dosa. Ada laki-laki tertentu yang pikirannya jorok terus. Nah, itu namanya usyriba, diminumkan dalam hati mereka. Jadi pikiran jorok itu sudah melekat, susah untuk mengobatinya kan. Sehingga setiap ada kesempatan dia akan melihat. Kitab Izharuz Zain, Tengku Bradi. Nah, fa'alu ma fa'alu, maka memperbuat oleh mereka akan apa yang mereka perbuat bi'ighwa'ihi dengan disesatkannya setan, wa taswilihi dengan godaannya setan, wa kaunihi dan dengan keadaannya setan, al-ba'isa itu yang mendorong atasnya. Nah, makanya disebabkan kepada setan. Sebenarnya itu sebab doang. Dia melakukannya dengan sebab dorongan setan. Ya sebenarnya hawa nafsunya bukan setan. Kan? Memang setan selalu jadi kambing hitam. Selalu orang menyalahkan setan. Zakarahul Qadhi menyebutkan akan ini makna oleh Syekh Qadhi. Kalau Thayyibi berkata oleh Syekh At-Thayyibi, hadza kulluhu kharijun anil maksud. Ini seluruhnya ini penafsiran tadi itu keluar dari maksud. Jadi maksudnya apa juga maksud hadis yang kita pahami dari poin hadis. Wal maknal mutabadiru dan bermula makna yang mutabadir. Makna mutabadir yang langsung terpikir ketika kita membaca satu hadis. Bermula makna yang mutabadir itu bahwasanya si perempuan madamat selama ada ianya perempuan fi khidriha dalam pingitannya, khidri tempat tertutupnya. Ya Siti Nurbaya dipingin ya. Apa mana yang bagus? Ya pingitan aja di rumahnya. Perempuan selama ada ia fi khidriha dalam tutupannya, lamnya tumain syaitan, ia tidak tamaklah oleh syaitan padanya si perempuan. Wa innah dan dalam menyesatkan manusia dengan nyambung. Artinya kalau perempuan nggak keluar rumah, dia menjaga diri, insya Allah orang lain selamat, dia pun selamat. Nah itu inti poin tadi hadis di atas. Faiza kharajat tama'a wa atma'a. Apabila keluar ianya perempuan tama'a menjadi tamak ianya setan, wa atma'a dan setan membuat tamak orang lain. Setan pengen merusaknya atau dia menggoda orang lain untuk merusak perempuan. Nah, itu.
Apabila keluar ianya perempuan, toma'a, tamak setan. Dia berusaha merusak. Wa toma'a, dan membuat tamak ya kan. Mungkin mendorong laki-laki lain untuk merusak perempuan. Kenapa kata beliau? Di annaha habailuh. Karena wanita itu jebakannya setan. Habailu ini jeratan. Jeratan. Tali yang digunakan untuk menangkap burung namanya habail kan. Hablun habail. Karena perempuan itu habailuhu. Nah, jeratan-jeratannya setan. Wa'adamu fukuhih. Karena perempuan itu paling besar dari fukuh. Fukuh ini jamak dari fakhun. Jebakan juga. Yang paling besar jebakan-jebakannya setan yang digunakan untuk menjebak laki-laki. Nah, itu setan perempuan. Maknanya banyak orang karena bisa lolos dari godaan yang lain kan. Jika digoda dengan perempuan kadang nggak bisa lolos. Susah untuk selamat. Nabi Yusuf yang selamat. Wa aslul istisyrah, dan bermula asal istisyrah. Makna asal di sini asal makna. Makna asli istisyrah itu apa sih? Tadi kita memaknainya melihat. Ketika perempuan keluar rumah, fayastasrifa syaitan, maka memantau akannya oleh setan. Apa makna istisyrah pada aslinya? Wa aslul istisrafi wad'ul kaffi fawqal hajib. Meletakkan telapak tangan di atas alis. Ya, meletakkan telapak tangan di atas alis. Waraf'ur ra'si lin nadri, dan mengangkatkan kepala untuk melihat. Jadi kayak orang di tengah matahari itu silau matanya nggak bisa melihat, taruh telapak tangan di atas alis kemudian melihat ya. Mendongokkan kepala melihat. Nah, itulah istisyrah. Itu dalam kitab Faidul Qadir dan Syarah Ihya. Kembali ke matan. Kita ngaji santai pelan-pelan ya. Tadi hadis bila sesungguhnya perempuan keluar ya dari rumahnya dan padahal dia nggak ada darurat yang menghendakinya untuk keluar, nggak ada. Yastasrifuha, maka melihat akannya oleh setan. Apa makna yastasrif? Ini beliau memaknai kan? Ayyarfa'u basarahu ilaiha. Artinya mengangkat oleh setan akan pandangannya kepadanya perempuan. Liyughwiyaha, agar menyesatkan dia akannya perempuan. Yaqulu syaitanu, maka setan berkata, la tamurrina ala ahadin. Tidaklah engkau melewati hai perempuan kepada siapapun illa a'jabatihi, kecuali engkau membuat kagum makannya seseorang. Semua orang yang melihatmu akan terkagum-kagum karena melihat penampilanmu, gayamu dan seterusnya. Wa innal mar'ata latalbasu siyabaha. Sungguhnya perempuan itu sungguh pakaian pakaiannya. Fayaqulu ahluha, maka berkatalah oleh keluarganya perempuan, aina turidin, engkau mau ke mana? Fatakulu, maka perempuan tadi berkata, a'udu maridan. Aku mau menjenguk orang sakit. Alasan. Anak-anak kita kadang keluar rumah kan. Kalau nanya kemana? Mau jenguk teman sakit kan gitu. A'udu maridan. Aku jenguk orang sakit. Au asyhadu janazatan, atau aku menghadiri akan jenazah. Au salli fil masjid, atau aku mau sholat di masjid. Wa ma abadati imra'atun rabbaha misla an ta'budahu fi baiti. Ya, dan tidak beribadah, tidak menyembah oleh seorang perempuan akan Tuhannya, akan seperti bahwa menyembah ia akannya Tuhan di rumahnya. Ai mahalla iqamatiha, di tempat tinggalnya perempuan. Padahal tempat terbaik untuk perempuan untuk beribadah yaitu di rumahnya. Begitu menurut hadis ini. Perempuan yang terbaik ibadah di rumah saja. Ini agak panjang kitab ini ya. Bagi yang udah punya kitab, ya bagus juga kan. Nah, ini lebih ke kita tahu tobitnya, rujukan Syekh Nawawi ya. Dalam membuat kitab Uqudul Lujan ini rujukan beliau dari mana saja. Ternyata beliau ngambil dari banyak kitab. Qauluhu ayyarfa'u basarahu ilaiha. Ucapan musannif tadi ketika memaknai yastasrifu ayyarfa'u basarahu ilaiha itu ibaratul Hafid al-Mundhiri. Itu bermula ibarat Hafid Mundhiri dalam Targhib wa Tarhib itu dari Syekh Mundhiri ini beda dalam memaknai sedikit, tapi mirip-mirip, cuma ibaratnya beda kan. Di sono dalam kitab At-Targhib, apa makna yastasrifu? Di sono tertulis ayyan tasibu wa yarfa'u basarahu ilaiha. Artinya menegakkan, menegakkan ianya si setan, mengangkat dia akan pandangannya kepadanya perempuan. Fayahummu biha, dan punya keinginan ia terhadapnya perempuan. Nah, itu maknanya kan. Jika kita melihat perempuan keluar,
Apalagi perempuan yang suka pamer diri kan. Banyak laki-laki yang menarik memperhatikannya. Kenapa setan atau laki-laki tadi memperhatikannya? Li'annaha kata'atat sababan min asbabi tasalluti 'alaiha. Karena perempuan ketika dia keluar rumah, kata'atat, sungguh telah melakukan ia, ta'atat melakukan. Karena perempuan, kata'atat sungguh telah melakukan ia sababan akan satu sebab. Min asbabi dari sebab-sebab berkuasanya setan atasnya perempuan. Apa sebab itu? Wahwa khurujuha min baitiha. Sebab yang dimaksud yaitu keluarnya perempuan dari rumahnya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu, ucapan musannif di luar, ma'abadati imra'atun rabbaha misla an ta'budahu fi baitiha itu. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda. Ini beliau membawakan ini untuk mendukung makna hadis tadi. Akrabu ma takunul mar'ah, bermula paling dekat ma, yang adalah perempuan, min wajihi rabbiha, dari zat Tuhannya. Wajihi kita artikan tak? Akrabu ma, paling dekat ma. Jadi ma di sini ma nakirah. Ma nakirah apa namanya? Ma huruf harfiah. Bukan isim mausul, huruf mausul. Jadi tak ma takunu kita takwil jadi akrabu kauni ya. Akrabu kauniha. Sedekat-dekat keadaannya perempuan dari zat Tuhannya itu idza kanat fi ka'ri baitiha. Itu bila ada ianya perempuan di dasar rumah. Ka'ri, lantai dasar rumah. Wa inna salataha fi sahni dariha. Dan bahwa sungguh salatnya si perempuan di halaman rumahnya itu afdalu lebih baik min salatiha fil masjid, dari salatnya si perempuan di masjid. Wa salatuha fi baitiha, dan salatnya si perempuan di rumahnya itu afdalu. Itu lebih utama min salatiha, dari salatnya fi sahni dariha, di halaman. Jadi baitu dalam rumah, sahni luar rumah. Wa salatuha fi makhda'iha, dan salatnya si perempuan di makhda'nya. Makhda'nya ini ruang kecil di rumahnya, kamar dalam kamar kemarin ya. Apa arti makhda'? Tempat sempit, ruang di dalam ruang. Wa salatuha fi makhda'iha, dan adapun salatnya si perempuan di makhda'iha, di tempat tersembunyi di rumahnya, itu afdalu, lebih utama min salatiha fi baitiha, dari salatnya si perempuan fi baitiha, di dalam rumahnya secara umum. Kemarin kan sudah kan, makin tersembunyi makin bagus. Sekarang kita lihat status hadisnya, sahih apa enggak? Takhrijun, ini takhrij hadis. Hadisu innal mar'ata takhruju min baitiha ila, hadis ini di atas tadi itu Rawahul Baihaqi, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Baihaqi fi Syu'abil Iman, dalam kitab Syu'abil Iman. Marfu'an, hal kan hadis itu marfu'. Maknanya perawinya menyatakan qala Nabi ya, atau sami'tun nabiyya yaqul. Wa Tabrani, dan meriwayatkan akan ini hadis juga oleh At-Tabrani dalam Mu'jamil Kabir. Mauqufan, hadis mauquf. Jadi ini ada dua riwayat. Dalam Syu'abil Iman marfu', maknanya tersambung kepada Nabi. Dalam Tabrani mauquf, mauquf kepada sahabat Nabi. Hal keadaan hadis mauqufan ala Ibnu Mas'ud, mauquf kepada Ibnu Mas'ud. Maknanya ucapan Ibnu Mas'ud. Bilafdhi, dengan lafaz innaman nisa'u auratun. Ini ucapan Ibnu Mas'ud. Hanya saja perempuan itu aurat. Wa innal mar'ata la takhruju min baitiha. Sesungguhnya perempuan itu sungguh keluar ya dari rumahnya, dan seterusnya kan. Dia akan dipantau oleh setan dari golongan jin dan manusia. Al-hadisa, maknanya iqra'il hadis, iqra'ul hadis, baca olehmu akan lanjutkan hadis. Qala al-Mundhiri, berkata oleh Syekh Mundhiri dalam kitab Targhib wa Tarhib, isnaduhu hasan. Isnadnya hadis itu hasan, hadis hasan. Wa qala al-Haisami, berkata Syekh Haisami fi Majma'iz Zawaid, dalam kitab Majma'iz Zawaid. Al-Haisami ini Nuruddin Al-Haisami, yang punya kitab Majma'iz Zawaid. Apa kata beliau? Rijaluhu siqatun, perawi hadis tadi itu siqat. Qala fi Adwa'il Bayan, berkata oleh pemilik Adwa'il Bayan, Syekh Syangkiti apa namanya, dalam kitab Adwa'il Bayan. Wa misluhu lahu hukm rafa', bermula misalnya hadis, baginya hadis itu hukum rafa'. Ini dianggap, walaupun hadisnya mauquf di satu riwayat, dianggap marfu', dianggap ucapan Nabi, bukan ucapan sahabat. Kenapa? Idza majala lira'yi fi, karena tidak ada peluang bagi berpendapat dalamnya.
dalamnya, karena tidak ada peluang bagi berpendapat dalam misalnya ini hadis. Jadi maknanya begini, dalam kajian hadis itu kan ada ucapan-ucapan para sahabat yang nggak mungkin itu berasal dari akal pikiran beliau. Itu walaupun beliau tidak menyatakan saya mendengar dari Nabi, tetap para ulama menganggapnya ucapan Nabi. Itu maknanya hukum marfu. Seperti misalkan para sahabat menggambarkan tentang alam barzah, alam kubur. Alam kubur kan nggak mungkin diketahui dengan akal. Dia harus lewat nakal. Nah, jadi kalau sahabat menceritakan tentang azab kubur segala macam itu dianggap marfu. Itu mereka sahabat itu dapatkan dari Nabi. Walaupun tidak disebutkan secara jelas saya mendengar dari Nabi. Nah, itu kata para ulama kan. Itu maknanya itulah majalah. Tidak ada ruang bagi berpendapat dalam ini misil masalah. Diikuti oleh setan kan. Dari mana mereka tahu setan mengikuti perempuan kalau bukan Nabi yang kasih tahu? Nah, lebih kurang itu gambaran. Bagaimana teman-teman? Nah, ini kita ngaji nggak lama sejam, baru 20 menit. Lanjut. Wa an Abi Muhammadin Syaibani, dari Abi Muhammad Asy-Syaibani, annahu ra'a Abdullah, bahwa beliau itu melihat ia akan Abdullah ibnu Syayyab atau Syuyyab, kita baca bisa dua. Jadi Abi Muhammad ini melihat beliau akan Abdullah ibnu Syayyab, bahwa sahabiyun, di mana Abdullah bin Syayyab ini seorang sahabat Nabi. Apa yang beliau lakukan? Yukhrijun nisa'a minal masjid yaumal jum'ah. Mengeluarkan ianya Abdullah akan perempuan dari masjid pada hari Jumat. Ini perempuan yang pergi mau sholat Jumat dikeluarkan dari masjid. Wayaqulu, dan berkata ianya Abdullah, ukhrujna ila buyutikunna. Keluarlah kalian ke rumah-rumah kalian. Maknanya pulanglah kalian, jangan sholat di masjid, sholat di rumah aja. Ukhrujna. Keluarlah kalian ke rumah-rumah kalian. Ayo ukhrujna minal masjid. Keluarlah kalian dari masjid. Wazhabna ila buyutikunna. Pulanglah, pergilah kamu ke rumah-rumah kamu. Fadzalika khairul lakunna. Demikian itu, salat di rumah khairul lakunna, itu lebih baik untuk kamu. Nah, ini cerita kan, ada kasus zaman dulu begitu. Rawahu ay hadzal hadisa Sulaimanul Lakhmiyut Tabrani fi Mu'jamil Kabir. Meriwayatkan akan ini hadis tadi oleh Sulaiman Al-Lakhmi. Siapa Sulaiman Lakhmi ini? Yaitu Syekh At-Tabrani dalam Mu'jam beliau. Nah, baca ta'liqnya. Siapa Muhammad Asy-Syaibani? Qauluhu wa an Abi Muhammadin Asy-Syaibani hakadza fil matbu'. Demikian itulah tertulis dalam matbu'. Mana dalam matbu', dalam versi cetaknya memang namanya Abi Muhammad. Abi Muhammad Asy-Syaibani dalam kitab yang tercetak. Maknanya aku dulu yang versi cetakannya kalau kita baca lafadznya an Abi Muhammad gitu. Wa fi Mu'jamil Kabir, sementara dalam Mu'jam Kabir li Tabrani, dari sumber aslinya, karena hadis ini kan dinukil dari kitab Mu'jam Kabir. Kalau kita buka Mu'jam Kabir milik Syekh Tabrani, beda lafadznya di sana. Dalam Mu'jam Kabir li Tabrani di sana tertulis an Abi Amrin Asy-Syaibani. Nah, bukan Abi Muhammad tapi Abi Amrin Asy-Syaibani. Beda lafadz dikit ya. Nah. Qauluhu Syayyab, tadi kan ada an Abi Muhammad Asy-Syaibani dan seterusnya tadi. Beliau melihat Abdullah Asy-Syayyab ya. Nah, ini qauluhu Asy-Syayyab bi fathhi syin. Kita baca fathah syin tasydidil ya. Syayyab ala wadni syaddad. Nah, wadannya syaddad. Kama fil qamus, begitu dalam kamus. Wa qala Az-Zabidi fi syarhih. Berkata oleh Syekh Zabidi dalam syarahnya kamus. Tajul Arus kan, Syarhul Kamus. Kitab Syekh Murtadha Az-Zabidi, pengarang kitab Ittihaf Sadatul Mutaqid. Syarah Ihya. Qala Az-Zabidi, berkata Syekh Zabidi dalam syarahnya kamus. Apa kata beliau? Wa yuqalu fi aidan, dan dikatakan padanya Syayyab juga, Ibnu Abi Syayyab. Nah, Ibnu Abi Syayyab kakatan. Jadi boleh kita baca Syayyab
Dan syuyab, kalau syayab seperti katan, wa rumman dan rumman, syuyab, ya kan? Kama nakalhu sagani. Sebagaimana yang menukilkannya oleh Syekh Sagani. Insyaallah kan? Banyak kutipannya. Nah, tambihun. Nah, ini tambih ini satu pemberitahuan. Tambih. Memang enggak ditambah muhim ya, berarti enggak terlalu muhim. Tambih. Apa katanya? Qauluhu Abdullah ibnu Syayyab itu sawabu. Yang benarnya bukan ibnu Syayyab, Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, ini yang benar. Jadi hadis ini sumbernya ibnu Mas'ud. Qauluhu Abdullah ibnu Syayyab itu sawabuhu. Yang benarnya itu Abdullah ibnu Mas'ud. Kama fi Mu'jamil Kabir sebagaimana dalam Mu'jam Kabir milik Tabrani. Qalat Tabarani berkata oleh Syekh Tabrani, haddatsana Ishaq bin Ibrahim. Menceritakan hadis kepada kami oleh Ishaq bin Ibrahim. Ana. Nah, jadi ana di sini singkatan nih. Mana ana amba ana atau akhbarana. Akhbarana Abdul Razak memberitahukan kepada kami oleh Abdul Razak. Anba'ana Ma'mar memberitahukan kepada kami oleh Ma'mar an Abi Ishaq an Abi Amrin Asy-Syaibani. Annahu wasungguhnya Abi Amar itu melihat ya Ibnu Mas'ud yukhrijun nasa mengeluarkan oleh Ibnu Mas'ud akan para perempuan dari masjid pada hari Jumat. Nah, jadi ini yang benar. Rujukan yang benar an Abi Amar bukan Abi Muhammad. Kemudian yang melakukan, yang mengeluarkan perempuan dari masjid pada waktu itu yaitu Ibnu Mas'ud. Nah, itu begitu tertulis dalam Mu'jam Kabir. Tadi kata beliau, qauluhu wa huwa sahabiyun. Nah, kan? Beliau itu, Syayyab itu sahabi, yang benar Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud sahabat. Huwa sahabiyun kama fil Isabah sebagaimana dalam kitab Isabah. Qala berkata ianya Ibnu Asir kan? Dalam kitab Al-Isabah. Tafarrada Ibnu Abi Dawud bitasmiyatihi. Tersendirilah oleh Ibnu Abi Dawud dengan menamakannya sahabat tadi. Wala ya'ti fi riwayati illa mubhaman dan tidak datang ianya nama dalam riwayat kecuali dalam keadaan mubham. Dalam riwayat enggak disebutkan namanya. Cuma Abi Dawud menyebutkan. Panjang kali ya panjang. Nah, insyaallah kita baca ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Qaulu ukhrujuna ila buyutikunna. Tadi kan? Keluarlah kalian semua ke rumah-rumah kalian hai perempuan, fadzalika khairul lakunna, demikian itu lebih baik untuk kamu. Fihi dalilun, dalam hadis ini itu dalil ala annahu kepada bahwa sungguh hal dan syai'an la yanbaghi lin nisa'i tidak sepatutnya bagi perempuan ayyakhrujna bahwa keluarlah mereka ilal masajid ke masjid-masjid. Ya, itu pemahaman dari hadis tadi. Karena Ibnu Mas'ud sebagai sahabat Nabi mengusir para wanita dari masjid. Ini bertentangan dengan hadis sebelumnya kan? Hadis sebelumnya janganlah kamu menghalangi hamba-hamba Allah untuk mendatangi rumah Allah untuk beribadah. Sedangkan hadis ini dikeluarkan dari masjid sehingga para ulama membagi nanti. Boleh perempuan ke masjid kalau memang dalam keadaan aman, situasi aman, suaminya kasih izin, nggak pakai wangian, nggak pakai pakaian yang menarik perhatian, kan? Dan seterusnya. Nah, itu. Dalam hadis tadi dalilun menunjukkan ala annahu kepada bahwa sungguh hal dan syarat itu yang bagi. Tidak sepatutnya bagi perempuan ayyakhrujna bahwa mereka keluar ke masjid idza hadasa. Apabila terjadi pada kalangan manusia oleh kerusakan. Maknanya kalau manusia sudah kacau balau, otaknya mikir yang jorok-jorok terus khususnya laki-laki, ketika itu perempuan nggak aman keluar rumah. Biar di rumah aja. Jadi laki-laki itu harus dibenahi dulu kan. Nah, agar pikirannya bersih, berada di lingkungan yang baik. Insya Allah semuanya jadi aman. Jadi yang salah bukan perempuan juga kan. Oke, kembali ke matan hadis. Tadi kata beliau rawahu meriwayatkan akan ini hadis oleh Sulaiman Al-Lakhmi At-Tabrani. Ternyata Imam At-Tabrani namanya Sulaiman ya. Sulaimanul Lakhmiyu. Sulaiman Al-Lakhmi.
Qaulu Sulaiman, Sulaiman ibnu Ahmad, Sulaiman ibnu Ahmad putra Ahmad ibni Ayyub bin Mutair, Al-Lakhmiyu At-Tabraniyu. Karena hafizan, ada ia seorang hafid, hafid hadis. Ada ia seorang hafid aslihi, seorang hafid di masanya. Ya, makanya beliau punya kitab hadis kan. Wal lakhmiyu bi fathil lam dan sukun kha. Lakhmi dengan fathah lam sukun kha. Wa ba'daha mimun dan sesudah lam itu ada mim, lakhmi. Hadhihi nisbatu ila lakhm. Ini adalah nisbah kepada lakhm. Mungkin nama daerah kali ya, lakhmun ya, daerah. Wasmuhu Malik ibnu Adi, nama beliau itu Malik ibnu Adi. Ya, Malik ibnu Adi, tapi di luar Sulaiman. Di sini Malik yang benar ya. Nama beliau itu Malik ibnu Adi. Wa Tabrani dengan fathah ta dan ba, Tabarani. Bukan Tabrani, Toba, banyak fathah. Tabarani dengan fathah ta dan ba. Hadhin nisbatu ila Tabariyah. Ini adalah nisbah kepada Tabariyah, nama negeri. Diambil dari kitab Wafayatil Ayah. Masya Allah. Banyak kutipan. Ya, ulang lagi. Ya, meriwayatkan akan ini hadis oleh Sulaiman Al-Lakhmi yaitu At-Tabrani dalam Mu'jam Kabir. Dalam Mu'jam Kabir, Ail Mu'jamil Kabir, Al-Musannaf yang dikarang fi asma'is sahabat. Yang dikarang di atas, ini fi bermakna ala nanti, yang dikarang di atas nama-nama para sahabat. Maknanya hadis dalam Mu'jam Kabir itu urutannya sesuai nama sahabat Nabi, alif ba ta sa, setiap sahabat itu sesuai huruf abjad, dijelaskan namanya, nasabnya, kemudian hadis-hadis yang beliau riwayatkan. Qauluhu rawat Tabraniyu, meriwayatkan akan ini hadis oleh Tabrani dalam Kabir. Rawahu Abdur Razzaq, meriwayatkan akan ini hadis juga oleh Abdur Razzaq As-San'ani dalam kitab Musannaf dan oleh Ibnul Ja'di dalam Musnadnya Ibnul Ja'di. Wa dzakarahu dan menyebutkan akan ini hadis oleh Hafid Al-Mundhiri dalam Targhib wa Tarhib. Wa qala, kemudian Hafid Mundhiri berkata, isnaduhu la ba'sa bih. Isnadnya hadis itu tidak apa-apa. Ya, walaupun tidak sahih banget kan. Nah, cuma sanadnya enggak la ba'sa bih. Kalau disebut la ba'sa berarti hadisnya memang bukan sahih ya. Nah, tapi paling kurang bukan maudhu, bukan mungkar. Qaulu al-musannaf fi tadi kan di luar. Kitab Mu'jam Kabir itu yang dikarang dalam menjelaskan nama-nama sahabat. Qaulu al-musannafi fi la'allahu, mudah-mudahannya ucapan itu ala. Yang benar ala. Al-musannafi yang benar al-musannaf ala. Ala asma'is sahabat. Qala fi risalatil mustatrafah, berkata oleh pengarang kitab risalah dalam risalah mustatrafah. Apa kata beliau? Al-mu'jam fi istilahil muhaddisin itu ma tuzkaru fil hadis. Bermula mu'jam. Jadi pengarang kitab risalah ini menjelaskan kitab Mu'jam Kabir milik Syekh Tabrani isinya apa aja sih. Jadi Mu'jam satu kitab Mu'jam dalam istilah muhaddisin cuma yang disebutkan dalamnya akan hadis-hadis di atas tertib sahabat atau tertib para guru atau tertib para negeri dan selain demikian. Jadi kalau disebut ada kitab Mu'jam misalkan. Jadi Mu'jam itu berarti isinya pasti A B C D. Kayak Mu'jam Mufassal fi Saraf misalkan. Ada namanya kitab Mu'jam Mufassal fin Nahwi wa Sarfi ya. Itu pasti kalau kita buka isinya urutan A dulu, hamdah, membahas hamdah istifham, hamdah wasal, hamdah kata, kemudian ba huruf jar, ba huruf qasam dan seterusnya A B C, A B alif ba ta sa jim ha. Itu kalau kita Mu'jam pasti isinya berurutan. Jadi mudah dicari. Bagaimana para sahabat semuanya? Sambil ngopi. Masih ada yang nyimak kah? Tinggal dikit lagi. Ini walaupun ya baik apa namanya? Ya tentunya kita itu beda kan. Ada yang kita baca semangat banget, ada yang kurang semangat ya. Tapi kitab ini harus saya khatamkan ini karena memang janji.
Semuanya 460 halaman, sudah sampai di 300 halaman, sekitar 160 lagi. Nah, Rifki Ahmad hadir ya. Ini harus saya khatamkan sampai khatam. Banyak kitab yang saya mulai nggak khatam-khatam. Ini semuanya harus dikhatamkan. Tatimatun. Ini tatimah. Qala Amrun Asy-Syaibani. Berkata oleh Ammar Asy-Syaibani. Sami itu Ibnu Mas'ud. Saya mendengar akan Ibnu Mas'ud. Halafa bersumpah ya. Ibnu Mas'ud bersumpah. Fabalagha fil yamin. Dan sangat kuat ia dalam sumpahnya. Ini beliau benar-benar bersumpah. Mungkin wallahi itu berkali-kali kan. Apa isi sumpahnya? Ma shallati imra'atun salatan, tidak salatlah oleh seorang perempuan akan satu salat ahabba ilallah yang lebih suka kepada Allah taala min salatiha dari salatnya si perempuan fi baitiha di rumahnya, illa fi hajatin kecuali dalam ibadah haji, au umratin atau dalam ibadah umrah, illa mar'atan kat ba'isat minal ba'ulah, kecuali perempuan yang sungguh telah putus asa ia minal bu'ulah. Bu'ulah ini suami ya. Kecuali perempuan yang hidupnya sendiri, udah tua, itu bebas salat di masjid. Jadi bu'ulah kita artikan suami aja. Putus asa ia dari suami, maknanya dia sudah enggak menikah. Dalam Quran kan inna ba'li syaikhan kabir kan, gimana ucapan istri Nabi Zakaria? In hadza ba'li syaikha, kalau enggak salah lupa saya. Artinya ba'lun itu suami. Ba'lun suami. Sudah selesai. Nah, kalau ada teman-teman yang pengen diulang maknanya, misalkan kan, nah, ketik aja komentarnya. Atau pengen bilang ini makna nggak cocok, ini ada yang lebih cocok, nggak apa-apa, diterima. Bebas ya, silakan. Waruya dan diriwayatkan, ini hadis doanya kelihatannya karena pakai ruya, tapi tidak selalu juga. Ada juga hadis-hadis yang pakai lafaz ruya justru hadis sahih, yang pakai rawa justru hadis lemah. Ini kemarin sebelumnya Imam Nawawi berkali-kali mengingatkan, para fuqaha itu sering tasahul, agak bermudah-mudah dalam soal hadis. Padahal mestinya kalau hadisnya sahih pakai rawahu. Kalau hadis lemah baru ruya. Nah, aturannya seperti itu. Aturan dasarnya. Tapi kadang aturan itu suka kebalik-balik dalam praktek. Karena selalu teori itu kadang berbeda dengan praktek ya. Nah, kita nggak terang. Memang nggak terang nih kalau pakai ini. Harus pakai kitab asli baru terang. Deh. Ruwiya anna mar'atan marat. Diriwayatkan bahwa sungguh seorang wanita itu marat lewat ia ala Abi Hurairah. Lewat ia atas Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya perempuan itu lewat ketemu Abu Hurairah. Warihuha ya'sifu dan wanginya si perempuan itu ya'sifu bertiup ia. Bertiup ia yang wangi. Ketiup, mana ketiup di bawah angin sehingga Abu Hurairah mencium. Artinya wanginya semerbak kemana-mana. Ini pakai parfum banyak banget. Faqala laha, maka berkata oleh Abu Hurairah baginya perempuan, aina turidin ya amatal jabbar. Kemana engkau mau pergi wahai hamba yang maha perkasa? Al-Jabbar nama Allah ya. Nah, ini ada alasannya kenapa Abi Hurairah memilih kata amatal jabbar bukan amatallah, bukan hamba Allah ya. Abdullah hamba Allah laki-laki, amatallah hamba Allah perempuan ya. Tapi di sini nggak dipakai nama Allah tapi Jabbar. Ngeri ini Jabbar yang perkasa. Aina turidin ya amatal Jabbar. Kemana engkau mau pergi wahai hamba dari zat yang sangat perkasa? Qalat perempuan tadi berkata, ilal masjid, mau ke masjid. Qala kemudian Abi Hurairah berkata, awata tayyabti, apakah engkau menggunakan wewangian padahal kamu mau ke masjid? Qalat berkata, ayahnya perempuan, jawabannya ini perempuan ya. Naam ya. Saya pakai minyak wangi. Qala kemudian Abu Hurairah berkata, farji'i, pulanglah kamu. Faghtasili, mandilah kamu. Pulang mandi dulu. Maknanya bersihkan, hilangkan dulu wewangianmu. Fa inni sami'tu Rasulullah. Karena saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi berkata, la yakbalullahu salatan.
Tidak akan menerima oleh Allah akan satu salat dari perempuan kharajat yang keluar ia ke masjid. Warihuha ya'sifu. Padahal wanginya itu menyebar ia kemana-mana. Hatta tarji'a fataghtasila. Hingga kembali ia dan mandi ia. Ya, itu kata Abu Hurairah. Jadi perempuan yang sholat jamaah pakai wangian, nggak dapat pahala nih. Nggak dapat pahala. Sholatnya tetap sah. Nggak perlu qadha kan. Tapi berdasarkan hadis ini, nggak dapat pahalanya. Nah, itu. Hada, hada, hada ini hadis. Atau hada kita takdirkan ifham hada pahami olehmu akan ini. Walaisal muradu khususal ghusli dan tidaklah yang dimaksud itu khusus mandi. Tadi dalam hadis kan Abu Hurairah bilang pulang mandi. Jadi maksudnya bukan harus mandi, bukan. Maknanya menghilangkan wangian baik dengan cara mandi atau bukan. Nah itu. Jadi nggak diambil tagnya. Hatta tarji'a fataghtasila kan. Beliau bilang, Syekh Nawawi bilang, walaisal muradu khususal ghusli. Bukanlah yang dimaksud itu khusus mandi. Bal idhabu raihatiha. Tetapi yang dimaksud itu menghilangkan wanginya tadi. Wanginya si perempuan. Kita ulang ta'liqnya. Ya, itu. Ya amatal jabbar. Qauluhu ya amatal jabbar itu nadaha. Memanggil oleh Abu Hurairah akan perempuan tadi bihadzal ismi dengan ini nama takhwifan laha. Untuk menakutkan bagi si perempuan. Untuk menakutkan. Jadi jabbar itu ada kesan keras kan. Sehingga perempuan itu sadar. Wahai hamba dari zat yang perkasa. Hati-hati kamu kalau berbuat salah. Allah akan menghukummu. Seolah-olah ada kesan gitu. Jadi nadaha beliau memanggil akannya perempuan tadi dengan ini nama takhwifan. Untuk menakuti baginya imro'ah. Intaha kifayatul hajah. Ini diambil dari kifayatul hajah. Dan dari kitab Aunil Ma'bud. Syarah Sunan Nabi Daud. Waqala Ibnu Asir berkata oleh Ibnu Asir dalam kitab An-Nihayah. Ismullahi ta'ala al-jabbar maknahu. Bermula nama Allah al-jabbar itu maknanya. Apa makna al-jabbar? Alladzi yaqharul ibad. Yaitu zat yang bisa memaksakan ia akan hamba-hamba alama arada atas apa yang ia inginkan. Min amrin wa nahyin dari perintah dan larangan. Nah itulah jabbar. Zat yang bisa memaksa siapapun. Perkasa. Dia itu kuat. Nah. Jabaro. Jabbar. Waqila dan dikatakan. Huwal ali fauqa khalqi. Ada juga yang memaknai jabbar itu al-ali. Zat yang tinggi di atas makhluknya. Tinggi di atas makhluknya maknanya tinggi maknawi. Bukan tinggi tempat. Tapi tinggi kedudukan. Jadi enggak jadi mulia seseorang dengan sebab berada di tempat yang tinggi kan. Sama aja kan. Orang yang tinggal di lantai bawah dan lantai atas kan sama aja. Jadi ketinggian yang menunjukkan kepada kemuliaan yaitu ketinggian kedudukan. Makanya ahli sunnah wal jamaah khususnya Asy'ari mereka meyakini al-ulu lillah, ketinggian Allah, tapi ketinggian maknawi. Maknanya Allah itu tinggi, mulia di atas semua makhluknya. Bukan tinggi tempat. Enggak menyebabkan sesuatu yang tinggal di atas itu jadi mulia, enggak. Matahari di atas, tapi manusia tetap lebih mulia dari matahari kan gitu. Nah. Ini beda sama ada sebahagian mazhab kan sekarang kan. Mereka memang di atas benaran. Itu beda. Waqila dikatakan dianya makna jabbar itu al-ali yang tinggi fauqa khalqih di atas makhluknya. Wa fa'alun min abniyatil mubalaghah. Fa'al itu bagian dari bina-bina mubalaghah, wazan. Isim fa'il yang menunjukkan mubalaghah wazannya banyak. Salah satunya fa'al yang banyak berbuat kan. Kazab ya, kan pendusta. Jadi kedustaan itu memang sudah menjadi tabiatnya disebut kadzab. Kadzabun asyir. Wa minhu sebahagian dari penggunaan fa'al itu qauluhu ucapan orang Arab nakhlatun jabbarah. Nakhlatun jabbarah. Apa makna nakhlatun jabbarah? Kurma yang sangat tinggi. Wahia al-'azimatul lati tafutu yadal mutanawil. Dianya nakhlah jabbarah itu 'azimah yang besar
Allati tafutu yang meluputkan ia akan tangan orang yang mengambil. Mana meluputkan tangan orang yang mengambil karena sangat tinggi, sehingga yang mengambilnya nggak nyampe. Harus naik ke atas. Disebut nakhalatun jabbar. Wa amma qauluhu dan adapun ucapan Abu Hurairah ya amatal jabbar itu innama. Hanya saja adhafaha menambah mengidhafahkan oleh Abu Hurairah akannya amah tadi ilal jabbar, amatal jabbar. Kenapa diidhafahkan kepada jabbar? Duna baqi asma'illah bukan ketiadaan ketinggalan nama-nama Allah Ta'ala. Kenapa Abu Hurairah menyebut amatal jabbar bukan amatar rahman atau amatar rahim? Lihtisasil hal. Karena kekhususan keadaan, kan? Karena kondisi menghendaki itu. Karena dianggap perempuan itu sedang melanggar, sehingga untuk menakut-nakutkan dia. Lihtisasil hali, karena khususnya keadaan allati kanat. Keadaan yang ada ianya perempuan itu alaiha di atasnya keadaan min idharil itri dari menampakkan wewangiannya. Wal bukhuri juga bukhur, wewangian juga kan. Dari menampakkan itir dan bukhur. Watabahi dari berbangga-bangga dengannya wewangian. Watabakhturi fil masyi dan dengan kesombongan dalam berjalannya. Karena cara jalan itu kan banyak modelnya. Ada cara jalan perempuan yang lenggang kangkung. Ini namanya tabakhtur. Ya. Tabakhtur bergaya sombong dalam jalannya. Gaya-gaya jalan untuk memancing hawa nafsu. Masya Allah. Akhi Farhan. Karib. Hafaz. Masya Allah. Ini kita. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi bunyi hadisnya seorang perempuan lewat ketemu Abu Hurairah, bau wanginya bertebaran. Kemudian Abu Hurairah berkata, mau kemana nanti? Wahai hamba yang perkasa, dia katanya mau ke masjid. Apakah engkau pakai minyak wangi mau ke masjid? Kalau mau ke pesta pakai minyak wangi. Naam katanya tadi kan. Kemudian tadi kata Abu Hurairah, Allah tidak akan menerima salat perempuan yang keluar masjid sementara wanginya menyerba hingga dia pulang dan mandi ya. Apa makna Allah tidak menerima? Qauluhu la yakbalullah. Tidak menerima oleh Allah ay qabulan kamila akan penerimaan yang sempurna. Salatnya diterima, cuma kurang sempurna. Pahalanya kurang. Nah, itu makna hadisnya. Intaha mirqatul mafatih. Sebenarnya ya, harus semua apa namanya perempuan harus menjaga diri, laki-laki juga harus menjaga diri kan. Karena kita lihat fakta zaman sekarang emang perempuan suka memancing kan. Dan yang terpancing banyak laki-laki. Buktinya konten-konten yang live-live itu kan banyak banget penontonnya laki-laki ya. Galau. Nonton, nggak ada kerjaan. Qauluhu wa rihuha ya'sifu. Apa makna rihuha ya'sifu? Wanginya tadi menyebar ya. Fi sahih Ibnu Khuzaimah. Dalam Sahih Ibnu Khuzaimah itu ta'sifu ay tashtaddu, sangat-sangat. Makna ta'sifu rihun asif itu badai ya. Rihun asif, angin yang bertiup kencang. Jadi ta'sifu itu ada kesan sangat. Itu makna ta'sifu tashtaddu, sangat-sangat iya. Kama fil qamus sebagaimana dalam kamus. Walafdu Abi Dawud laqiyatim imra'atun. Adapun lafaz Abi Dawud beda dikit nih. Laqiyatim imra'atun Abu Hurairah menemui oleh seorang perempuan akan Abi Hurairah wajada minha yang mendapati oleh Abi Hurairah darinya perempuan rihat thayyib akan wangi parfum tadi. Yanfahu akan wangi parfum yanfahuha keadaan parfum yang menyebar ya. Yanfahu menyebar kemana-mana ya. Walizailiha i'sa dan bagi ekornya si perempuan. Jadi zaili ini ekor, maknanya pakaian, ujung pakaian. Ujung pakaiannya itu i'sar, ada debunya. Artinya pakaiannya panjang, menyeret ke tanah. Kalau Abu Dawud berkata al-i'saru ghubar. I'sar itu yaitu debu. I'sar debu. Intaha wa qawlu yanfahu ay yafuhu. Yanfahu mana yafuh, faha yafuh, menyebar kama fil qamus. Ya. Kan detil kan? Beliau memaknai detil nih, membantu, sangat membantu nih. Ini orang yang membacakan kitab Uqudul wajib punya kitab Izharuz Zain. Wajib punya kitab Izharuz Zain untuk mudah memahami maknanya.
Kemudian, tadi Allah nggak akan menerima sholat perempuan yang pakai minyak wangi tadi hingga dia kembali mandi. Qauluhu hatta tarji'a fataghtasila itu lafdu Abi Daud. Bermula lafad Abi Daud itu la tuqbalu salatun. Tidak akan diterima salat limratin bagi seorang perempuan tatayyabat yang menggunakan wewangian ia di hadal masjid, ini masjid, hatta tarji'a hingga kembali ia fataghtasila ghuslaha. Maka mandi ia akan seperti mandinya minat jamaah. Harus mandi dulu seperti mandi junub. Hai, misla ghusliha minha. Artinya seperti mandinya darinya janabah. Terasa. Berkata oleh Syekh Qari dalam kitab Mirqatil Mafatih. Bagaimana maksud mandi janabah? Mandi membersihkan minyak wangi kayak mandi junub. Bi anta umma jami'a badaniha bil ma' dengan bahwa meratakan ia akan seluruh badannya dengan air. Ingkanat tatoyaba jika ada ayahnya perempuan mewangikan ia jami'a badaniha seluruh badannya. Kalau pakai wangian di seluruh badan, yaitu meratakan air di seluruh badan agar hilang kan? Itu makna mandi. Liyazula an hatib supaya hilang darinya perempuan oleh wangian tadi. Amma iza asaba mauti'an mahsusan adapun apabila memakai pada tempat tertentu asaba menimpa, mengenai. Apabila memakai akan minyak wangi tadi mauti'an mahsusan pada tempat tertentu, nah sebahagian. Fatagsilu dzalikal mauti maka mencuci ia akan tempat itu. Wa in tayyabat siyabaha jika mewangikan ia akan pakaiannya tubaddilu tilka siyab bisa menggantikan ia akan pakaian tadi atau tudziluha atau menghilangkan ia akannya pakaian. Wa hadza idza aradatil khuruj ini apabila berkehendak ia akan keluar. Kalau pengen ke masjid ya harus pulang dulu cuci pakaian atau ganti pakaian yang enggak wangi ya. Wa illa fala jika tidak pengen ke masjid ya fala enggak apa-apa. Di rumah pakai minyak wangi bebas ya. Intinya ini biar nggak memancing orang lain. Nah, kalau nenek-nenek udah tua kan beda lagi. Bau kita udah tua paling pakai balsem gitu kan, bau balsem, bau minyak kayu putih ya biasa. Qala Ibnu Malik, Ibnul Malak. Berkatalah oleh Ibnul Malak. Enggak tahu ini siapa. Hadza mubalaghatun fi jari ini namanya mubalaghah. Sangat kuat dalam melarang. Zajri melarang, menghardi ya. Mewanti-wanti. Ini tujuannya untuk mengingatkan perempuan. Hadza mubalaghatun fi jari. Ini sangat kuat dalam menunjukkan hardikan. Sangat kuat dalam menghardik. Kenapa perlu dihardik, perlu diancam perempuan yang pakai minyak wangi? Li'anna dzalika yuhayyijur raghabah. Karena demikian perempuan pakai minyak wangi itu yuhayyiju memancing. Yuhayyiju menimbulkan ia atau memancing ia raghabat akan keinginan, keinginan untuk jima khususnya. Yaftahu babal fitan dan membuka ia akan pintu-pintu fitnah. Nenek pakai minyak wangi. Ya nggak apa-apa juga. Ya nggak boleh. Jangan juga. Dilarang. Kalau ke masjid. Kalau ke masjid. Nenek-nenek boleh ke masjid. Tapi tetap seperti biasa aja. Kalau nggak boleh pakai minyak wangi itu umum untuk semua perempuan. Tentunya perempuan yang nggak setuju kadang-kadang. Ada perempuan yang nggak setuju. Ya nggak apa-apa. Bisa diprotes, dikaji hadis ini. Siapa tahu hadis ini sudah dikaji oleh perempuan-perempuan hebat. Ternyata nggak sahih. Kalau nggak sahih berarti tidak terlarang kan perempuan pakai minyak wangi. Tapi di sini khilaf ada yang bilang sahih, ada yang enggak. Nih. Qaulu hadza wa laisal muradu khususal ghusli. Ya, tadi kan tidaklah yang dimaksud itu khusus mandi, bukan harus mandi. Bal izhabu ra'yatiha, tapi yang dimaksud tadi menghilangkan wanginya. Itu ada dalam kitab Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Ya, artinya Syekh Nawawi mengutip dari kitab Az-Zawajir karangan Az-Zahabi. Kalau bukan Az-Zahabi Ibnu Hajar, lupa saya tukar-tukar ya. Wa ibaratu Faidul Qadir. Adapun ibarat Faidul Qadir itu yakni di sana tertulis yakni tuzilu asrari hitib. Yakni menghilangkan oleh si perempuan tadi akan bekas bau minyak wangi tadi. Dia ghuslin dengan mencucinya atau khairihi atau lainnya mencuci kan baru dia ke masjid. Kenapa dia harus mencuci? Li'anna halatu sabu ala sholat. Karena perempuan itu tidak akan diberi pahala di atas sholat. Madamat selama tetap ya mutataibah yang menggunakan minyak wangi. Jadi selama dia sholat pakai minyak wangi di masjid.
nggak dapat pahala. Bukan berarti perempuan nggak boleh pakai minyak wangi. Perempuan dianjurkan pakai minyak wangi katanya yang baunya nggak menyebar kemana-mana. Kan? Apa istilah kita sekarang? Wanginya ke dalam lah. Kecium cukup untuk sendiri. Kan? Nah, atau paling untuk orang yang paling dekat dengan kita. Itu yang bisa menciumnya. Jangan yang terlalu menyebar. Ya, ini apa namanya ini? Dibatasi ini harus verifikasi dulu. Ditahan. TikTok ketat ya, sejam udah diingatkan. TikTok tok tok. Nah itu. Jadi li'annaha la tusawu karena perempuan tadi tidak akan diberi pahala ala shalah madamat mutatayyibah selama tetap ia yang menggunakan wewangian. Lakinnaha sahihatun tetapi nya shalah itu sahih. Mughniyatun itu tercukupi dari qadha, enggak perlu qadha lagi. Musqitatun lil fardhi tetap salat itu menggugurkan fardu. Fa'abara an nafi sawab binafil qabul maka mengibaratkan oleh Abu Hurairah tadi dari nafi pahala, ternafi pahala dengan ternafi kabul. Tidak menerima oleh Allah akan salat perempuan yang pakai minyak wangi. Apa makna tidak menerima? Maknanya tidak tidak ada pahalanya. Ah, itu. Paham bara. Maka mengibaratkan oleh Abi Hurairah dari enggak ada pahala dengan enggak diterima. Ir'aban karena untuk menakut-nakuti, wazajaran ya. Untuk menzajar, menghalangi, menghardi, ya, mengancam perempuan tadi agar lebih hati-hati. Terus hadis ini statusnya bagaimana? Takhrij, ini takhrij. Hadis la yaqbalullahu salatan min imra'atin kharajat ilal masjid ilah itu rawahu meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Khuzaimah fi sahihih. Dalam sahihnya Ibnu Khuzaimah. Qala berkata Ibnu Khuzaimah, babu ijabil ghusli alal mutatayyibah. Ini adalah bab wajibnya mandi kepada perempuan yang menggunakan minyak wangi lil khuruji untuk keluar ke masjid. Wa nafi qabuli salatiha dan ternafi diterima salatnya si perempuan in salat. Jika salat ianya perempuan qabla an tartasila sebelum mencuci ya. In sahal khabaru jika sahihlah hadis. Jadi beliau juga tidak memastikan hadis ini sahih kan? Artinya jika hadis ini sahih maknanya apa? Berarti perempuan yang sholat tadi kalau pakai minyak wangi enggak dapat pahala. Nah itu aja hingga dia mencuci pakaiannya. Ya, cuma beliau enggak memastikan hadis itu tidak sahih atau sahih enggak. Insahah. Qala al-Mundhiri, Syekh Mundhiri berkata dalam kitab Targhib wa Tarhib, isnaduhu muttasilun, sanad hadis muttasil. Warwatuhu siqatun, perawinya siqat. Wa Amr bin Hashim al-Bairuni siqatun. Amar, salah satu perawinya namanya Amar bin Hashim al-Bairuni. Ya. Itu sekah kata beliau. Fihi kalamun la yudhar dan padanya itu ada kalam yang tidak mudarat ya. Maknanya ada beberapa kritikan terhadap Amar bin Hashim ini. Itu makna fihi kalamun pada beliau itu ada kalam para ulama ahlul jarah wa ta'dil yang tidak merusak, yang tidak menyebabkan dia tidak sikah enggak. Memang ada beberapa kritikan yang diarahkan ke beliau tapi hadisnya tetap diterima. Orang Abu Dawud meriwayatkan akan ini hadis juga oleh Abu Dawud dan oleh Ibnu Majah dari Tariq Asim bin Ubaidillah al-Umari. Nah, baru selesai hadis di atas ya. Masya Allah. Tengku Rifki. Yang lagi yang Tengku Rifki kasih jam tabut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cocoknya emang jangan lama-lama ngaji sejam aja kan habis itu kerja mungkin ada yang kerja hari Sabtu. Masya Allah. Sekali ngaji berapa halaman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 halaman. Mungkin cukup sampai di sini. Ya. Allahu a'lam bishawab ilaihil marji wal ma'ab. Alhamdulillah. Kalau ada teman-teman yang pengen lanjut memaknai boleh.
Saya kuat baca sejam doang.